Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Pemrograman Berbasis Objek Modul 4. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan kelas. Untuk tujuan praktikum dari modul 4 ini, yang pertama adalah memahami konsep fungsi dan kelas, yang kedua, memahami penggunaan fungsi dan kelas, yang ketiga, mampu mengimplementasikan fungsi dan kelas pada bahasa Python, dan yang keempat, memahami OOP dengan mudah. Alat dan bahan yang digunakan masih sama seperti modul sebelumnya. Yang pertama, PC yang terinstall Python 3 dan PC yang terinstall IDE PyCharm atau Visual Studio Code atau kode editor lainnya. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, kita akan membahas fungsi. Nah, fungsi ini memiliki dua macam. Yang pertama, tanpa nilai balik, kemudian yang kedua dengan nilai balik. Kemudian, poin kedua adalah aturan deklarasi. Dalam aturan deklarasi ini memiliki dua aturan. Yang pertama, variabel lokal, yang kedua untuk variabel global. Dan yang terakhir adalah kelas. Kelas ini memiliki poin lagi, yaitu di dalamnya terdapat metode konstruktor. Selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi. Nah, di dalam fungsi ini, jadi, definisi dari fungsi itu, fungsi merupakan kumpulan statement yang dikelompokkan menjadi satu bagian kode untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, fungsi ini biasanya kita cukup deklarasikan sekali saja, jadi bisa digunakan untuk berulang kali. Pemanggilan fungsi dan pendeklarasian fungsi, kita bisa lakukan ketikkan dulu def, kemudian masukkan nama fungsinya apa, kemudian di dalam kurung kita masukkan daftar parameter, atau terserah kalian mau ketikkan apa, jangan lupa diberi titik 2. Di bawahnya kita masukkan kode yang ingin kita ketikkan, apapun itu ya. Nah, setelah itu kita panggil fungsinya tuh. Bisa kita langsung panggil nama fungsinya, kemudian jangan lupa dituliskan parameternya. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai fungsi tanpa nilai balik. Jadi, untuk membuat fungsi tanpa nilai balik ini, kita nggak perlu menyertakan perintah return di bagian akhir fungsi. Fungsi tanpa nilai balik itu fungsi yang ketika dieksekusi tidak menghasilkan nilai. Jadi, seperti misalnya for atau if, pokoknya bukan ada penjumlahan, pengurangan, dan semacamnya ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Jadi, semisal kita punya fungsi tanpa nilai balik. Nah, sebelumnya kita deklarasi fungsinya terlebih dahulu dengan cara def, kemudian fungsinya apa? Kita di sini misalkan menggunakan tulis nama fungsinya, kemudian kita masukkan daftar parameternya. Di sini parameter s berfungsi untuk menampung nilai yang ingin ditampilkan. Nah, kemudian yang n itu dia bakalan nyimpen banyak perulangan. S sama N ini bakalan dipakai di dalam fungsi def tulis. Setelah itu, kita ingin memanggil fungsi tulis. Caranya dengan kita cukup mengetikkan tulis, kemudian kita masukkan parameter untuk S dan parameter untuk N. Nah, baru tuh kita dapat perulangan. Jadi, kita akan mengulang S sebanyak N kali atau mengulang cendol sebanyak 3 kali gitu. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu fungsi dengan nilai balik. Jadi, fungsi dengan nilai balik itu digunakan untuk melakukan proses perhitungan, pencarian nilai maksimum dari sekelompok data tertentu, penyambungan string, dan lain-lain. Nah, fungsi dengan nilai balik ini perlu menyatakan perintah return untuk mengembalikan nilai yang dihasilkan oleh fungsi ke baris kode pemanggil. Nah, untuk selanjutnya kita cek ke bagian contohnya. Jadi di sini kita sudah mendeklarasikan fungsi kali. Kemudian kita beri parameter A dan B. Di bagian fungsi ini terdapat return. Jadi return ini fungsinya untuk mengembalikan keluar fungsi. Jadi kita bisa masukkan ke variabel. Untuk pemanggilannya, kita cukup masukkan variabelnya apapun itu. Setelah kita mendeklarasikan variabel, di dalam variabel itu kita masukkan fungsi
Setelah itu jangan lupa ketikkan juga parameternya. Untuk mengetahui hasil dari Y atau variabelnya, kita jangan lupa print ya. Jadi dia bakalan ngeprint di bagian sini. Dan hasilnya adalah 18. 3 kali 6 sama dengan 18. Kemudian kita lanjut lagi aturan dalam mendeklarasikan suatu variabel. Jadi, di sini kita akan membahas variabel lokal. Variabel lokal itu bisa dijalankan di dalam fungsi itu sendiri. Jadi, jika kita ingin mencoba menjalankan ke variabel lokal di luar fungsi tersebut, maka dia akan error. Di sini kita akan langsung contoh ke variabel lokal. Misal kita ingin mendeklarasikan fungsi halo, kemudian di dalamnya terdapat variabel nama dengan tipe data string. Kemudian di print dan panggil variabel lokal nama yang kita deklarasikan tadi. Setelah itu kita panggil tuh deklarasi fungsi halo dengan nama fungsi halo dan diberi tanda buka kurung dan tutup kurung. Dia akan menampilkan isi dari variabel yang sudah kita deklarasikan di atas. Sementara jika kita ingin mengakses variabel di luar fungsi yang sudah didefinisikan, misal kita print variabelnya. Variabelnya tadi nama, jadi kita print variabel nama dan dia akan error. Kenapa? Karena tidak terdeteksi ke dalam variabel global atau masih berada di dalam variabel lokal. Selanjutnya kita pindah ke variabel global. Apa sih variabel global itu? Variabel global itu variabel yang dideklarasikan di luar fungsi atau dalam lingkup global. Nah, berarti variabel global ini bisa diakses di dalam atau di luar fungsi. Jadi nggak bakalan error ketika kita mengakses di luar fungsi. Contoh dari variabel global ini bisa kita lihat. Jadi di sini kita menggunakan fungsi yang sama seperti tadi, yaitu fungsi halo, tetapi di atasnya kita sudah deklarasikan variabel X dengan tipe data string. Kemudian kita print dan panggil variabel global X di dalam fungsi halo. Setelah itu kita panggil fungsi halo dengan cara yang sama seperti tadi. Dan hasilnya adalah dia tidak error dan menampilkan variabel yang sudah kita deklarasikan di atas. Ketika kita mencoba print variabel X di luar fungsi, dia juga tidak akan error. Kenapa? Karena sudah terdeteksi bahwa dia adalah variabel global. Misal kita punya kasus yang lain. Semisal kita ingin merubah nilai dari variabel global di dalam suatu fungsi, berarti kita harus melakukan inisialisasi terlebih dahulu di dalam fungsi bahwa variabel tersebut adalah variabel global. Misalnya saja, kita langsung ke contohnya, sudah mendeklarasikan variabel X dengan tipe data string yang merupakan variabel global. Setelah itu kita ingin edit di dalam fungsi halo. Jadi kita deklarasikan fungsi halo terlebih dahulu. Kita tuliskan global, kemudian variabelnya. Variabelnya apa? Jadi kita ketikkan global X. Lalu diganti isi variabel global tersebut. Variabel globalnya X, kita ganti X menjadi gajah dan tupai yang sebelumnya ikan dan ayam. Jangan lupa di print di dalam fungsi halo. Baru tuh dipanggil fungsi halonya di bagian bawah. Coba juga untuk panggil variabel X di luar fungsi. Jadi hasilnya tetap ada. Kenapa? Karena sudah dideklarasikan dan sudah diubah juga di dalam variabel halo. Materi yang terakhir yaitu kelas. Kelas ini apa sih? Kelas ini dibuat untuk mempresentasikan sebuah objek tertentu, sehingga akan membantu
dalam proses penyelesaian masalah kompleks dengan menyebutkan ciri fisik dari suatu masalah itu. Di dalam kelas ada variabel kelas. Variabel kelas itu variabel yang di-share atau dibagikan oleh semua instance atau turunan dari kelas. Variabel kelas ini didefinisikan di dalam kelas, tapi di luar metode-metode yang ada di dalam kelas tersebut. Sedangkan objek adalah perwujudan dari sebuah kelas. Bila kelas adalah prototipenya dan objek adalah barang jadinya. Kemudian ada metode konstruktor. Metode konstruktor ini merupakan metode khusus yang digunakan Python untuk menginisiasikan pembuatan objek dari satu kelas. Deklarasinya kita menggunakan __init __ kemudian buka kurung tutup kurung. Fungsinya adalah untuk menetapkan nilai ke objek properties atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Di sini kita memiliki kelas orang, kemudian kita juga sudah mendeklarasikan variabel jumlah, isinya 0. Terdapat juga metode konstruktor, def init ini. Kemudian ada self juga. Nah, self ini adalah parameter referensi ke instance class, sekaligus dipakai untuk mengakses variabel yang berada di dalam kelas. Tapi penamaannya tidak harus selalu self ya, jadi bebas terserah kita, asalkan konsisten dari awal sampai akhir pengkodean. Setelah itu kita masukkan juga self dot nama untuk mengakses nama, self.umur untuk mengakses umur. Kita juga menambahkan atau ada penjumlahan atau penambahan di dalam variabel jumlah tadi yang sudah kita deklarasikan. Pemanggilan kelas caranya yaitu deklarasikan objek terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan player 1. Setelah itu baru kita bisa memasukkan kelas orang yang berisikan nilai Qt dan 17 atau nilai dari nama dan umur. Baru kemudian kita bisa menampilkan isi dari kelas dengan cara print nama objek dan nama metode. Selanjutnya kita ada contoh metode konstruktor yang lain. Misal kita memiliki kelas segi 4 yang berisikan 3 metode dan 2 atribut. 3 metode itu yang init, kemudian luas, dan keliling. Sedangkan untuk 2 atributnya yaitu panjang dan lebar atau P dan L. Untuk metode yang pertama kita digunakan untuk inisiasi atau pengisian nilai awal. Jadi nilai awalnya itu self.panjang sama dengan P dan self.lebar sama dengan L. Kemudian metode kedua dan ketiga kita perlu akses ke metode awal atau yang pertama ini. Jadi kita harus menggunakan self. Baru kemudian gunakan return agar bisa mendapatkan nilai dari operasi aritmatika atau operasi matematika. Di sini kita menggunakan self, kemudian kita panggil self.panjang untuk mendapatkan nilai panjang dan self.lebar untuk memanggil nilai lebar yang berada di metode pertama. Di bagian metode ketiga itu sama dengan metode kedua. Selanjutnya kita akan mengakses kelas. Jadi kita deklarasikan dulu objek atau variabelnya. Di sini kita menggunakan objek atau variabel hasil, kemudian kita masukkan nama kelasnya dan berikan nilai. Barulah kita bisa print hasil.luas dan hasil.keliling. Didapatkan hasil luasnya sebesar 48 dan hasil keliling sebesar 28. Sekian dari modul 4. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.